Jadi saudara-saudara, gereja kita meskipun kita melayani banyak gereja dan yang beribadah di sini mungkin belum semuanya GSJA, tapi secara kependetaan hampir semua atau memang semua pendeta yang ada di MCM ini diordain oleh Gereja Sidang Jemaat Allah. Jadi secara sinode kita adalah sinode Gereja Sidang Jemaat Allah. Kalau saudara ini MCM gereja apa sih? Saya kira hari ini sudah menjawab pertanyaan saudara-saudara sekalian ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat bulan misi bulan September 2024. Jadi ini adalah sebuah kegerakan yang baru gitu ya dari organisasi kita yang sebelumnya, dan itu sebenarnya sudah selaras dengan apa maksud saya pada waktu kita rapat tahunan tahun lalu. Saya sempat berbicara kepada tim diaken kita, bagaimana kalau dari 12 bulan ini ada 1 bulan di mana kita menetapkan itu sebagai bulan misi. Artinya secara lokal kita benar-benar menetapkan bulan itu kita semua akan fokus hanya untuk pekerjaan misi. Memang pekerjaan misi itu luas sekali saudara-saudara gitu ya. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pastor Arif, itu adalah menjangkau, memuridkan dan mengutus orang untuk menjangkau lagi. Seperti itu memang circle kehidupan orang percaya atau kekristenan itu sendiri. Dan kalau kita boleh ada hari ini di tempat ini beribadah saudara-saudara, itu karena ada orang-orang yang melakukan pekerjaan misi. Yang percaya bilang amin. Nah saudara-saudara, kita masih berbicara tentang misi di minggu yang kedua ini gitu ya. Minggu Passion for Mission. Nah minggu ini saya akan berbicara soal the cost of mission and the reward of mission. The cost and the reward of mission. Ada sebuah fakta yang menarik saudara-saudara, saya temukan bahwa jika semua jalan di seluruh bumi ini gitu ya, semua jalan yang ada di muka bumi ini, jalan aspal, itu disambung, semuanya disambung jadi satu gitu ya. Ternyata semua jalan tersebut sanggup mengelilingi bumi 600 kali. Wow. Saudara, paling jauh Bajalang berapa jam? Bajalang di atas jalan berapa jam? Mungkin 2-3 jam, 6 jam, paling Gorontalo. Kalau saya dengan Gilbert memang suka jalan begitu ya, dari dulu so pernah jalan. Belum ada toh ngoni yang bajalan tur dari Sulawesi Utara sampai Sulawesi Selatan. Orang so pernah, itu lumayan jauh, 38 jam non-stop di atas oto, cuma berhenti isi bensin dan makan, lumayan 38 jam. Kemarin jalan Jawa Bali saudara-saudara itu menempuh kurang lebih 2.200 kilometer. Kalijo itu saudara-saudara, itu sama dengan kurang lebih kalau 2.400 kilometer, kurang lebih sama dengan pergi pulang Manado 100 kali gitu ya, kurang lebih. Jadi itu panjang sekali. Nah ternyata kalau semua jalan yang ada di muka bumi ini dikumpul, itu kita bisa mengelilingi bumi dengan mobil tentunya 600 kali. Namun sejauh apapun jarak tersebut tidak ada apa-apanya dibanding dengan jarak spiritual antara manusia dan Tuhan tanpa Injil. Misi adalah jalan untuk supaya kita menutup kesenjangan itu. Dan artinya kita harus membawa pesan Injil sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara, di 2.400 kilometer yang kami jalani dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Bali. Bali lagi saudara, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kembali lagi ke Jakarta gitu ya. Kita menyaksikan pembangunan yang luar biasa. Dulu pernah kita melakukan tur Jawa waktu itu, tapi cuma 1 kali jalan. Begitu waktu beli oto, itu cuma dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu pada waktu itu belum ada jalan tol. Sekarang kita melihat pembangunan yang masif dan kita melihat bahwa betul-betul presiden kita itu telah bekerja dengan luar biasa untuk melakukan pembangunan at any cost. Dia gak peduli, dia mau ngutang, dia mau caranya gimana, pokoknya jalan-jalan terbangun.
Dan puji Tuhan kami bisa menikmatinya gitu ya. Jalan tol selama 200 kilo dan lain-lain sebagainya sampai 300 kilo tanpa hambatan. Emang mahal sih saudara-saudara, bayar tol 400.000, bayar tol 500.000 walaupun kaget juga gitu ya. Ih mahal banget, biasanya kan tol paling tinggi ke Bitung cuma 28.000, sekarang mesti bayar sebanyak itu. Tapi kita bersyukur paling tidak sudah ada jalan tol. Pada waktu mau balik dari Bali kembali ke Jakarta, kita sempat berpikir sudahlah kita nggak usah lewat jalan tol, kita lewat jalan biasa saja. Kalau kita pergi lewat pantai utara, kita balik lewat pantai selatan. Karena memang ingin menikmati perjalanan saudara-saudara. Namun oleh karena ternyata gitu ya, meskipun bawa dua asisten sopir ini lebih banyak takutnya dari beraninya. Jadi terpaksa mesti papanya yang setir. Jadi papanya bilang balik ulang jo lewat tol. Karena dorang pede justru karena di tol. Kalau di tol saudara-saudara nggak ada hambatan kan, mereka cuma tahu gas begitu. Dan auto ada di kanan, tinggal mau pilih mau ada di jalur mana. Tapi kalau jalan di yang nggak ada tol saudara-saudara, itu mereka akan berhadapan dengan kanan truk besar kontainer, kiri motor-motor yang sangat luar biasa semangatnya gitu ya. Tiba-tiba muncul dan lain-lain sebagainya. Itu membuat mereka sudah jauh orang putuskan untuk lewat jalan tol. Saudara, membangun sebuah jalan dibutuhkan usaha yang sangat keras. Kita ingat saudara-saudara, dan saya di satu sisi senang juga gitu ya. Indonesia ini banyak kemajuan dalam pembangunan, terutama pembangunan jalan. Nggak lagi promosi tentang presiden, tapi tentang berbicara tentang sesuatu yang penting. Bahwa ketika sebuah negara mengusahakan pembangunan jalan, dan kemudian itu memakan waktu, memakan tenaga, toh tidak bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Itu bisa membuat kita terkoneksi satu dengan yang lain. Itu bisa mempermudah perjalanan kita. Itu bisa mempermudah perekonomian, meningkatkan, melancarkan dan segala macam seperti itu. Tetapi semua jalan itu gak akan membawa kita ke surga. Karena jalan ke surga tidak dibuat dari aspal. Jalan ke surga itu hanya melalui Yesus Kristus. Yang percaya bilang amin. Dan akan ada banyak orang yang tidak akan sampai ke surga karena mereka tidak memiliki jalan itu, atau mereka tidak tahu jalan itu, atau mereka tidak pernah mendengar jalan itu. Itu sebabnya kita gereja terpanggil untuk terus memberitakan Injil. Bukan hanya dari pendeta kepada jemaatnya, tetapi saudara-saudara sekalian yang sedang bekerja, saudara-saudara sekalian yang bersentuhan dengan orang-orang yang tidak percaya. Kalau saya lihat, saya punya daftar kontak hampir semua pendeta. Saya punya teman-teman di FB, itu kebanyakan orang percaya. Saudara-saudara punya list, saudara-saudara punya daftar nama, daftar kontak di HP saudara yang mungkin jauh lebih bagus dari saya. Ketika di dalamnya ada orang-orang yang belum pernah mengenal Yesus sama sekali. Maka saudara bertugas untuk menjadi kesaksian. Amin. Menjadi saksi supaya mereka bisa melihat betapa Kristus itu sungguh ada, sungguh hidup, dan bahwa satu-satunya jalan menuju surga adalah melalui Kristus Yesus. Siapa yang nonton acara Paus kemarin? Itu amazing, itu luar biasa. Itu ya, statement sebagai pemimpin rohani. Wah, saya merasakan hal yang luar biasa sekali yang lahir dari kunjungan Paus Fransiskus tersebut. Kita memang tidak sealiran, tetapi bagaimana dia begitu merendahkan diri dan kemudian dia menyapa orang lain, mau berbicara dengan mereka. It's amazing. Memang kita tuh saudara-saudara, kalau kita punya Kristus dalam hati kita, hidup kita akan jadi beda. Amin. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Pope Paus Fransiskus itu ketika dia datang ke Indonesia. Boleh kita sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Mengapa kita mesti mengurus misi ini? Mengapa mengapa kita harus pergi sih gitu ya? Mengapa ini penting bagi kita? Apakah pastor gak cukup kita begini aja, kita bekerja dengan baik, kita bertumbuh, kita gak melakukan dosa, kita bertumbuh imannya, kita melakukan kebenaran. Apakah itu gak cukup pastor? Ya memang gak cukup saudara-saudara, karena perintah Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Karena itu pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya bisa berkhotbah ayat ini panjang lebar. Tetapi kata kuncinya saudara-saudara yang pertama itu ada di kata pergilah. Go. Kita artinya ada satu masa dalam hidup kita, kita memang mesti harus keluar. Sama seperti rasanya Abraham, saudara-saudara, dia sudah berada di sebuah daerah di mana dia merasa nyaman di sana. Itu adalah dia hidup dekat dengan keluarganya. Ada papanya Tera yang sudah tua. Dan di tanah Ur Kasdim itu dia adalah seorang yang cukup berhasil di sana. Tapi Tuhan bilang, Abraham keluar dari sana. Karena apa yang Ana alami sekarang itu bukan segalanya. Ada sesuatu yang lebih besar. Ada sesuatu yang lebih indah kalau kau mau pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Sama seperti kita hidup di dunia ini, it's good. Saudara-saudara sama bilang gak enak. Hidup di bumi ini adalah keren. Kita bisa punya teman, kita bisa punya keluarga, kita bisa merasakan sukacita, damai sejahtera. Tetapi Yesus bilang, no, bukan cuma ini. Ada sebuah tempat di mana kita bisa menikmati berlipat-lipat ganda dari yang kita nikmati selama di bumi ini. Dan karena itu kita nggak boleh ke sana sendirian. Kita harus ke sana rame-rame. Yang percaya bilang amin. Nah, saudara-saudara, bayangkan situasinya gitu ya. Jadi misi ini sangat urgent, sama-sama bilang urgent. Kita nggak bisa jadi gereja lagi yang hanya hidup untuk diri kita sendiri. Amin. Kok saudara nggak bilang amin sih? Bilang amin. Waktu kami di Yogyakarta, kami nginap di Hotel Tentrem. Saya sudah pernah bilang gitu ya ke saudara-saudara. Tapi ada satu cerita yang lumayan gitu ya. Jadi Hotel Tentrem itu dia punya kolam renang bagus sekali dan cukup besar gitu ya. Banyak hotel dia punya kolam renang kecil. Jadi karena kami tinggal di hotel itu tidak lama, cuma 2 hari. Dan menurut kami bayarnya mahal. Wajar dong kalau kami menikmati semua fasilitasnya. Amin. Jadi sesudah check in gitu ya. Welcome drink, dikasih jamu-jamu, segala jamu ada di situ gitu ya. Beras kencur, asem ini, singset ayu, pria sehat, wanita sehat. Oh, semua mau coba bebas. Biarpun kita enggak suka jamu, langsung pura-pura suka jamu gitu ya. Dan coba ternyata pahit di mulut tapi khasiatnya mantap. Amin. Ya, akhirnya berikut saya mulai suka minum jamu. Memang kadang dalam hidup ini seperti minum jamu. Itu ya alami pahit-pahit. Tapi kalau orang bisa nikmati itu menyehatkan. Bikin konten nanti. Nah saudara-saudara, abis kita masuk kita berenang. Saya, Gilbert dan Gladys langsung berenang. Pada waktu kenapa kami tertarik berenang? Karena kolam renangnya kosong. Dan sombar karena jadi bangunannya tuh menghalangi matahari. Jadi pas raba airnya dingin-dingin segar gitu ya. Nah biasa aja sebenarnya. Jadi langsung Gladys langsung cebur, Gil juga langsung cebur. Dan yang saya perhatikan ketika kita masuk ke kolam renang, maka ada satu orang saudara-saudara, rupanya penjaga kolamnya itu langsung naik dan duduk di tempat duduk itu, lifeguard itu gitu ya. Dia langsung duduk. Nah, ya mungkin mangkage atau bagaimana, tapi saya belum pernah ada di hotel yang saya ketika masuk gitu ya, langsung keluar penjaga kolam renangnya gitu ya. Dan kemudian dia duduk di sana dan mengamati sambil menjaga kami berenang gitu ya. Ini sih nggak terjadi karena kolamnya cuma 1,2 gitu ya. Tapi apa yang terjadi menurut saudara kalau saya tenggelam? Karena Gil enggak mungkin tenggelam, Gladys orang jago berenang. Kalau kita cuma lulusan sineleyan, jadi kemungkinan tenggelam ada saudara-saudara. Apa yang terjadi kalau saya tenggelam, sementara Gilbert dan Gladys ada di ujung kolam yang jauh. Dan kemudian si petugas kolam itu, lifeguardnya itu, ngeliatin saya aja dan biarin begini. Oh
Mungkin dia lagi bikin konten kali. Atau mungkin dia lagi drama dan membiarkan saya tenggelam. Itu hotel pasti akan dituntut. Betul nggak? Wah, suami saya pasti akan tuntut. Dan MCM juga akan tuntut. Itu gembala kesayangan kami. Mengapa dibiarkan tenggelam? Kan gitu ceritanya. Iya dong, sudah mau gitu kan? So, meskipun kita tertawa saudara-saudara, itulah yang kita sebenarnya gereja lakukan. Kalau kita nggak bermisi, kita tahu di sekeliling kita ada orang-orang yang sedang tenggelam, ada orang-orang yang akan hidup di dalam dalam eternal, dalam penyiksaan yang eternal, dan mungkin itu saudara kita, mungkin itu keluarga kita, mungkin itu sepupu kita. Sudah saya nggak tahu, tapi mungkin beberapa di antara kita punya kenalan yang memang non Kristen sama sekali. Ya sudah jutu mereka yang so tahu Tuhan dan kemudian tiba-tiba melompat, apa boleh buat. Tetapi mungkin ada orang-orang yang masih ada kesempatan untuk kita berbicara. Kita jangan menjadi lifeguard yang jahat. Kita harus segera menolong begitu kita tahu ada orang-orang yang sementara disesatkan. Yang setuju dengan saya bilang amin. Nah, William Booth pernah bilang begini. William Booth ini pendiri dari Salvation Army. Saya pinjam quotes. Saya beberapa kali ibadah di Jakarta, saya lihat pendeta-pendeta Jakarta suka aja pakai quotes. Oh, rupanya gaul juga kalau pendeta aja pakai quotes. Jadi ini pinjam quotes dulu saudara-saudara. William Booth dari Salvation Army. Ada Kristi? Nah, dia bilang seperti ini. Go for souls, go straight for souls, and go for the worst. Pergilah untuk jiwa-jiwa. Pergi langsung lurus kepada jiwa-jiwa. Dan pergilah, carilah kepada yang terburuk. Amin saudara-saudara. No wonder Salvation Army menjadi salah satu organisasi organisasi gereja gitu ya, yang saat ini sangat fokus untuk memenangkan jiwa melalui misi pelayanan sosial mereka gitu ya. Dan mereka juga punya pelayanan untuk memberi makan orang-orang jalanan, orang-orang yang sudah gak punya harapan, dimasukkan di shelter mereka untuk supaya mereka beri makan dan lain-lain sebagainya. Sampai hari ini William Booth melalui Salvation Army. Emang gak ada ya? Oke, iya ini dia. Apa katanya saudara, kita baca sama-sama. Go for souls, go straight for souls, and go for the worst. Kita nggak bisa pilih-pilih saudara. Artinya semakin orang itu buruk, semakin kita harus memenangkan mereka. Amin. Saya tahu di antara kita banyak yang sudah kecewa dengan orang-orang yang berkelakuan buruk. Kita sudah banyak kecewa dengan saudara-saudara kita yang menurut kita begini saudara-saudara, lebih bagus dia ada di neraka, siksa kita di surga, lihat DP muka. Saking mengecewakannya dia di bumi ini. Tapi kita nggak boleh punya pikiran. Kalau kita punya pikiran seperti itu, kita sama seperti penjaga kolam renang yang membiarkan Pastor Melan tenggelam. Oke saudara-saudara, mari kita sama-sama membangkitkan kerinduan dan semangat kita untuk bersaksi. Paling tidak saudara-saudara ajak mereka datang ke gereja. Mari Jo datang ke gereja ibadah. Tapi gereja ini oke. Beberapa di antara saudara datang beribadah di gereja gara-gara begini. Ada satu orang itu ya, dia bilang begini, kita kok suka pergi gereja, mari kita ada celana panjang di rumah. Karena dia memang kuku tahu ya, cuma ada celana pendek di rumah. Cuma biasa pakai celana pendek. Lalu kemudian satu jemaat bilang begini, enggak apa-apa, datang tapi gereja MCM pakai celana pendek, nyandak masalah gitu ya. Tapi itu for kuku, bukan for cewek-cewek gitu ya. Yang boleh kok pakai celana pendek, kok cewek-cewek datang pakai celana pendek di MCM. Bukan begitu, itu untuk kuku. Tapi kalau saudara pun punya teman-teman yang seperti itu, dan dia memang soalnya ada baju lain di rumah saudara-saudara, kalau dia mau masuk gereja, suruh dia masuk gereja. Siapa tahu dia diselamatkan. Dan kuku yang pakai celana pendek itu saudara-saudara sudah diselamatkan hari ini. Nggak usah bilang nama yang dia semua malu. Sudah diselamatkan hari ini, dia bersama dengan keluarganya. Bukan cuma itu, uang usahanya yang pun diberkati Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa.
Satu lagi saudara-saudara. Ada satu bapak saudara-saudara. Dia bilang begini. Kita selama nak masuk gereja. Oke bang, selama nak masuk gereja. Kita kok tiap kali masuk gereja selalu dapat tegur dari mimbar tentang stop jo baroko, stop jo baroko. Lalu kemudian jemaat MCM bilang begini, sini, datang di MCM, terong gembala nak jawab perintahnya, nak jawab khotbah begitu. Dia khotbah tentang kebenaran, terserangan no ngana mau baroko deng nyanda itu ngapain pilihan. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Dia masuk di gereja. Dan memang kan saudara jarang sekali, walaupun saya tidak suka rokok, jarang sekali kita berkhotbah untuk langsung bilang, jangan merokok, dilarang merokok. Nggak pernah. Selalu yang diberitakan adalah Injil Yesus Kristus. Karena buat saya yang mengubahkan itu Yesus. Betul nggak? Buat apa dia berhenti rokok tapi dia nggak terima Yesus. Jadi kalau dia terima Yesus, dia pasti akan berhenti rokok sebagai respon atas keselamatan yang dia terima. Betul nggak saudara-saudara? Jadi akhirnya si bapak itu datang saudara. Itu datang dan kemudian tiap minggu dia mau tunggu-tunggu gitu ya. Kita mau hantam dari mimbar soal rokok. Sampai hari ini enggak pernah. Dan tuh bapak tunggu-tunggu terus kita mau bilang jangan barokok. Tenang bapak-bapak. Dan kemudian apa yang terjadi? Sekarang dia kita enggak berani bilang berhenti rokok. Tapi dia bilang dia bersyukur ada di gereja. Dan dia bisa bertumbuh. Dia bilang dia kata sempat berhenti rokok. Mar akhirnya tamang-tamang jaka segate ulang. Akhirnya dia sobar rokok ulang. Mar dia bilang kata sondak rupa dulu. Ya saudara-saudara kita kasih tepuk tangan untuk sondak rupa dulu gitu ya. Ya kadang kita mau berharap lebih mau kesaksian yang bilang dia berhenti rokok. Memang kita juga kayaknya dia masih ada sedikit-sedikit. Kenapa? Karena Pastor Melan P. Idong ini adalah sensitif terhadap rokok. Saudara biar bukan saudara barokok. Kalau saudara duduk di dekat orang barokok kita dapat ciong. Karena orang yang barokok sudah dapat ciong. Tapi orang yang tidak pernah merokok tahu sekali tuh bau itu kasihan. Tapi tenang, kita tidak akan kemudian enggak gitu. Tenang. Terus saudara akan tetap disalamin, disambut gitu ya, dan didoakan. Amin. Bilang ke kanan dan kiri, Yesus mengasihimu. So, yang kedua saudara-saudara, the cause of mission. Tadi the why, mengapa? Karena itu urgent. Karena itu perintah Tuhan. Itu amanat Tuhan memang harus dilakukan, tidak bisa ditawar. The why-nya adalah boleh nggak kita tawar itu nggak bisa, dan perintah itu kan bukan hanya untuk kaum tertentu, bukan untuk orang tertentu, generasi tertentu. Perintah untuk memberitakan Injil adalah perintah untuk semua pengikut Yesus yang percaya bilang amin. Nah, the cause of mission itu apa? Sacrifice, sama-sama bilang sacrifice ataupun pengorbanan. Mari kita lihat Lukas pasal 9 ayat 23 dan 24. Begini firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, kita baca sama-sama dong, 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Menyelamatkan nyawanya maksudnya. Nah, saya mau cerita kepada saudara-saudara sekalian tentang seorang yang bernama Jim Elliot. Gitu ya. Jim Elliot adalah seorang misionari. Dia kuliah yang berasal dari Portland, Oregon, Amerika Serikat. Memang Amerika Serikat ini gitu ya, walaupun mereka punya budaya sangat sekuler, tetapi untuk pekerjaan misi, no wonder itu negara itu diberkati luar biasa karena mereka adalah negara pengekspor misionaris. Jadi negara yang mengutus banyak misionaris itu Amerika Serikat gitu ya. Itu sebabnya kita perlu berdoa supaya mereka akan tetap kuat secara ekonomi dan kemudian mereka akan support pekerjaan misi. Katakan amin gitu ya. Dia lahir di tahun 1927 di Portland, Oregon, dan sejak masih muda gitu ya, dia sudah menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dia bertumbuh dalam iman dan kemudian dia menyerahkan hidupnya
menjadi seorang hamba Tuhan, dia masuk di sebuah college yang namanya Wheaton College di Illinois. Dia terlibat dalam pelayanan misi lokal. Dan kemudian dia terpanggil untuk akhirnya gitu ya, dia sangat terinspirasi untuk bermisi. Sehingga satu kali dia bersama dengan 4 temannya terpanggil untuk pergi ke Ekuador. Mereka akan pergi di sana di sebuah suku yang bernama suku Huaorani, yang dikenal sebagai suku Auca tulisannya seperti itu, gitu ya. Nah, suku ini adalah sangat resisten dengan orang dari luar. Itu sebabnya jadi bagi para misionari, saudara-saudara, semakin suku itu belum mendengar tentang Yesus, itu semakin menantang mereka. Jadi bagi orang yang sudah dipanggil Kristus untuk pekerjaan misi, mereka sama seperti para murid-murid, mereka kehilangan rasa takut mati. Jadi semakin suku itu resisten terhadap Kristus, semakin Jim Elliot ini semakin bergetar hatinya untuk pergi. Dan akhirnya mereka pergi berempat, saudara-saudara. Jim Elliot bersama dengan 4 temannya, Nate, Ed, dan Pete bersama dengan Roger, mereka pergi ke sana. Mereka memulai pelayanan mereka dengan cara mengirimkan bantuan pakai helikopter. Jadi mereka pergi, lalu kemudian mereka lempar garam, makanan gitu ya dari helikopter, karena memang suku Auca ini memang tidak bisa didekati sama sekali kalau dia lihat itu orang tidak satu suku. Jadi mereka pertama kirim bantuan cuma dilempar saja dari udara begitu ya, beberapa kali, dan kemudian mereka lihat bantuan mereka diresponi. Mereka kemudian berdoa dan mereka sudah semakin mendidih gitu ya hatinya untuk pergi ke suku Auca ini. Sehingga satu kali dalam perjalanan misi, saudara-saudara, mereka nekat turun dari helikopter gitu ya. Dan pada saat itulah semua suku laki-laki gitu ya membunuh keempat misionari itu. Jim Elliot meninggal. Sudah tahu umurnya 28 tahun. Dibunuh karena pekerjaan misi. Wah, saudara-saudara, ada umur 28 tahun ini. Dan maksudnya saya, tarik mati. Bagi ke Kristen, mati sia-sia. Seolah berpikir begini, kenapa kok kamu pi mendarat begitu? Sabar dulu sampai orang lebih terbuka lagi. Tetapi ya itulah saudara-saudara, pekerjaan misi itu tidak seperti pikiran kita, di luar rencana kita. Singkat cerita, Jim Elliot mati dibunuh oleh orang-orang suku Auca itu. Apa yang terjadi saudara-saudara? Elizabeth Elliot, istrinya, bukannya marah dengan suku ini, bukannya benci dengan suku ini. Berikut saudara-saudara, dia berdoa bagi suku ini. Kong DP istri pergi untuk pemberitaan Injil. Kenapa yang terjadi? Saudara pasti bisa tebak akhir ceritanya. Kalau torang kan saudara-saudara, kalau torang anggota keluarga dibunuh kampung tetangga saja, maka kalau boleh perang. Kalau boleh orang mau balas pada orang. Minta keadilan. Tetapi Elizabeth Elliot enggak, saudara-saudara. Dia merasa bahwa Tuhan menghendaki keluarga Elliot untuk berkorban bagi suku itu. Kemudian ini Elizabeth Elliot menulis catatan, dan menarik sekali mereka menemukan jurnalnya si Jim Elliot, dan melalui jurnal itu si istrinya Elizabeth kembali ke suku Auca, dan singkat cerita Elizabeth tidak dibunuh, dan melalui pelayanan Elizabeth Ekuador diselamatkan. Tepuk tangan untuk Tuhan, saudara-saudara. Apa tulisannya? Itu penting. Tulisan yang ditulis saudara-saudara itu, saya harap saya sempat copy tulisannya. Jim Elliot bilang begini, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Bahasa Indonesianya begini. Bukanlah
orang yang bodoh, jadi orang yang mengorbankan apa yang tidak bisa disimpannya bukanlah orang bodoh. Bagi dia maksudnya begini, kita nggak bisa simpan jiwa kita. Bahkan jiwa kita pun bukan kita punya. Ketika jiwa kita persembahkan untuk Tuhan, itu bukan hal yang bodoh. Saudara setuju? Jadi tulisannya Jim Elliot ini kemudian membuat si istrinya Elizabeth kemudian melakukan pekerjaan misi, dan puji Tuhan saudara-saudara, Ekuador bisa diselamatkan, suku Auca bisa diselamatkan. Saya percaya saudara-saudara, Jim Elliot di surga nanti mungkin dia sudah ketemu dengan pembunuhnya, dia tidak akan bagaimana yang kirim kita ke sini cepat Kang. Selamat datang dulu. Ada orang-orang yang berkorban demi misi, dan boleh dikatakan saudara-saudara, hampir tidak ada misi yang bisa dicapai tanpa ada pengorbanan. Setuju saudara-saudara? Tidak ada saudara-saudara. Semua misi itu membutuhkan pengorbanan. Itu sebabnya Yesus mencatat di Lukas pasal 9 ayat 23 dan 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Misi membutuhkan pengorbanan. Dan kita kadang perlu menyerahkan rasa nyaman kita, sumber daya kita, bahkan keamanan diri kita yang paling kita jaga, yang paling kita inginkan untuk dikorbankan. Tetapi saudara-saudara, menarik sekali, Yesus tidak pernah menganggap sepi semua pengorbanan kita. Ada seorang teolog yang sangat terkenal namanya Dietrich Bonhoeffer. Kalau sudah pernah dengar, itu teolog Jerman. Bagus sekali dia ya. Dia bilang begini, when Christ calls a man, he bids him come and die. Ketika Kristus memanggil seseorang, ia meminta dia untuk datang dan mati. Bagi Kristus saudara-saudara gitu ya. Bagi Kristus kita bukan hanya sekedar datang, tetapi dia mau lihat sejauh mana komitmen kita kepadanya. Dan berdasarkan Lukas pasal 9, seharusnya mati pun tidak akan membuat kita takut. Saudara masih ingat satu waktu ketika kami mau pelayanan penginjilan di Yogyakarta. Jadi kami sedang melakukan pelatihan penginjilan anak untuk menginjil, dan prakteknya harus di lapangan. Itu requirement dari pelayanan King's Castle Ministry gitu ya, memang mission. Jadi karena itu pelaksanaannya di daerah Yogyakarta, di mana daerah itu tidak semua Kristen, walaupun sangat toleransi saudara-saudara, maka kami memutuskan untuk melakukan pelayanan penginjilan di alun-alun kota Yogyakarta. Dan semua orang tahu bahwa di Yogyakarta, di alun-alun Yogyakarta itu sore ramai sekali. Orang akan berdatangan, itu tempat di alun-alun tuh nggak ada apa-apa, itu cuma lapangan terbuka besar. Lalu kemudian di tengahnya ada 2 pohon beringin yang sangat besar. Lalu pinggirnya tuh banyak pedagang-pedagang, becak yang dihias dengan bunga-bunga. Tapi rupanya orang Yogyakarta senang sore-sore tuh keluar dan main di alun-alun. Nah karena itu alun-alun tempat terbuka, di situ banyak artis suka datang, melukis wajah dan lainnya. Semua orang bisa datang ke situ. Karena itu tempat umum, maka kami merasa kami pun, karena ini Indonesia, kami boleh melakukan penjangkauan di daerah itu. Nah sebelum berangkat saudara-saudara, mulai muncul konflik internal di antara kami. Sebagian bilang, aduh jangan terlalu beresiko. Pikirkan gereja-gereja lain yang ada di situ. Jangan sampai karena kegiatan kita yang cuma 1 jam, 1,5 jam, maka gereja-gereja akan dianiaya. Betul juga saudara-saudara. Teman yang lain yang bilang gini, di tempat itu juga dikuasai oleh beberapa orang kuat. Nah kalau sampai kita berselisih dengan orang kuat ini, maka ini semua akan mengancam kedamaian di sana saudara-saudara. Dan itu menimbulkan keraguan bagi kami. Lalu sesudah itu kami berdoa lagi. Kami berdoa, bergumul, minta tuntunan Tuhan. Dan saya diyakinkan untuk maju saudara-saudara.
Jadi masalah karena secara internal itu mulai ada yang mau, ada yang nggak mau. Jadi sebagai pemimpin ketua departemen saya kemudian berdiri dan saya berbicara. Saudara-saudara, karena ini tanggung jawab kita, kalau tidak sekarang kapan lagi? Maka kita akan melakukannya dengan sangat hati-hati sambil menghormati orang yang ada di sana. Lalu kita pergi, akhirnya mereka walaupun takut mereka pergi, dan saya bilang begini kepada mereka. Begini, sebelum kalian pergi, catat baik-baik. Kalau ada yang tanya siapa yang bertanggung jawab, masing-masing harus sepakat bilang itu saya. Pendeta Meilan Wan Talangi Pio, itu saya. Oke? Kalau sampai terjadi sesuatu, maka yang akan bertanggung jawab adalah saya sendiri. Bukan organisasi, bukan siapapun, tetapi sebut nama saya. Lalu kemudian yang kedua. Jadi kalau ada masalah, kalian boleh pulang, nanti saya yang akan berhadapan dengan orang-orang. Kalaupun mesti ditangkap polisi, biar saya yang pergi. Nanti sesudah saya bilang seperti itu, saudara-saudara, akhirnya semua mau pergi. Pada waktu kami pergi ke sana, singkat cerita, penginjilannya jalan, saudara-saudara. Bahkan ada yang kemudian dijamah oleh Tuhan, orang yang kesaksian, malah yang menolak itu kesaksiannya lebih membara-membara. Wah, puji Tuhan sekali. Sebelumnya mereka masih takut, sebelumnya mereka gak berani. Tapi ketika mereka mulai berbicara, mereka kemudian diberikan keberanian oleh Tuhan. Dan mereka senang, mereka bisa melayani jiwa-jiwa di sana. Saudara-saudara, kita dipanggil bukan lagi untuk hidup untuk diri kita sendiri. Sometimes kita harus berani keluar dari zona nyaman kita untuk melakukan kehendak Allah. Yang setuju bilang amin. Tapi ada reward, ada hadiah bagi kita yang rela memberi bagi misi. Lukas 15 ayat 7 berkata demikian. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang yang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi saudara-saudara, kita akan menerima yang namanya sukacita surga. Katakan amin. Ada banyak jenis sukacita yang saudara bisa nikmati selama di bumi ini. Ada juga kita bisa bersukacita karena keadaan kita. Tetapi sukacita surga itu akan kita alami meskipun masih di bumi ini. Ketika kita menyaksikan orang, ketika melalui kita orang-orang diselamatkan. Katakan amin. I tell you, in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repent than over 99 righteous person who do not need to repent. Jadi lebih baik satu orang bertobat, akan ada sukacita besar di surga daripada 99 orang yang tidak mau bertobat, yang merasa benar. Betapa ada sukacita yang disediakan surga oleh karena pertobatan. Katakan amin. Hudson Taylor berkata demikian. The Great Commission is not an option to be considered. It is a command to obey. Amanat agung bukanlah suatu pilihan yang bisa dipertimbangkan, melainkan suatu perintah yang harus ditaati. Katakan amin. Saudara-saudara, saya mendorong saudara sekalian yang hadir hari ini di minggu kedua bulan misi untuk mulai mendoakan. Kita sudah belajar minggu lalu dan mulai menjadi kesaksian, mulai mengajak, mulai memberitakan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita yang masih belum kenal Tuhan. Apakah saudara bersedia? Amin. Mungkin saudara tidak diminta untuk pergi ke Ekuador seperti Jim Elliot. Saudara juga nggak dipanggil untuk pergi ke suku-suku seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa teman kita. Saudara juga mungkin nggak terpanggil untuk pergi ke negara-negara yang belum kenal Yesus. Tetapi saya yakin setiap kita dipanggil untuk berperan dalam misi. Amin. Punya bagian dalam misi. Baik melalui doa, dukungan finansial, pergi sendiri. Ataupun memang saudara memang rindu untuk menjadi saksinya Kristus. Berkorban bagi Kristus. Yes.
Inilah kesempatan selama kita masih ada di bumi. Maukah saudara terlibat tahun ini lebih lagi dalam proyek misi dari yang saudara lakukan sebelumnya? Ambil beberapa langkah yang saudara bisa. Langkah-langkah praktis. Pray, give, mendoakan misionari, berbagi. Saya mungkin berpikir bahwa kalau dikasih kesempatan mungkin saudara-saudara pasti juga ingin mengambil bagian dalam pelayanan misi. Gitu ya. Mungkin nanti Desember nanti saudara bisa membungkus sebuah box dan kemudian saudara memberikan kepada orang-orang yang sudah memberi diri di ladang Tuhan. It's so powerful. Mungkin itu sederhana kecil. Saudara kita nggak memberikan mungkin, kalau saudara mau beri uang juga bagus gitu ya. Tapi sometimes pemberian gift itu bermakna lebih dalam dari sekedar kita memberikan mereka uang gitu ya. Saudara bisa melakukannya as a family in mission. Atau mungkin CG saudara ingin melakukan sesuatu, please lakukanlah. Kembangkan spirit misi ini. Sehingga kita akan bertumbuh menjadi orang-orang sebagaimana yang Yesus mau. Amin.